Selamat sore cucu-cucuku semua. Mulai hari ini kakek akan menyediakan waktu untuk kalian semua setiap hari Rebo dan hari Minggu ya. Nanti kalian bicarakan bersama-sama apakah 1 minggu 1 kali atau 2 kali ya. Baik, kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang hidup dan kehidupan ya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya hidup dan kehidupan artinya ya apa saja yang kita lalui setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa kita harus belajar tentang hidup ini? Apa bagusnya dan apa pentingnya? Nah, tidakkah kalian bertanya-tanya tentang hidup dan kehidupan yang memusingkan banyak orang ini? Mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita perlu belajar atau tidak belajar? Kemudian, tidakkah kalian bertanya-tanya mengapa ada yang hidup santai, sementara ada orang-orang yang lain lagi masih menuntut sebuah keadilan? Terus keadilan itu apa? Dan perasaan adil itu apa? Keadilan yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, bukankah itu semua menarik? Apakah benar sekarang ini adil? Atau mungkin sebaliknya, apakah benar sekarang ini sedang terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya? Bukankah itu pertanyaan-pertanyaan menarik? Nah, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari hidup ini tentang mengapa orang ini bisa begini, orang itu bisa begitu. Kemudian ada orang berbondong-bondong ke sana, tapi ada juga yang berbondong-bondong ke lain tempat. Nah, kekeosan hidup dan kehidupan dan perilaku orang-orang. Nah, tidakkah itu menimbulkan pertanyaan yang sangat bagus untuk kita selidiki bersama-sama, untuk kita pelajari bersama-sama, iya kan? Nah, terus mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kemana arah semua orang ini, atau orang hidup ini? Yang dari sana ke sini, yang dari sini ke sana. Kemana mereka seolah-olah seperti chaos, gabah diinteri nih, kalau orang Jawa bilang ya. Apakah memang kekacauan seperti itu yang terjadi atau ada semacam pola? Nah, itu sangat menarik sekali. Kakek melihatnya bahwa mereka tidak random dan tidak kacau, tapi ada sebuah pola sehingga mereka sebenarnya berjalan satu arah ya, demikian. Seperti apa kira-kira? Nah, itulah semua yang akan kita pelajari, akan kita selidiki bersama-sama. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi, ya? Kemudian, bagaimana dunia ini berjalan? Misalnya kakek cerita, cucuku, ya, dunia ini maju dan berkembang. Itu dibangun oleh orang-orang yang malas, tapi orang malas yang cerdas. Kira-kira menarik bukan? Masa orang malas membangun dunia? Saya gitu. Nah, misalkan begini, cucuku. Saya beri contoh. Misalkan ada orang yang disuruh mengambil air. Kalau orang itu tidak malas, ya dia pergi dan mengambil air. Tapi orang yang malas, dia akan ogah-ogahan dan mendapatkan
perintah mengambil air itu ya mungkin agak menjengkelkan. Orang malas ya, tapi orang malas yang cerdas akan memutar otak bagaimana caranya mengambil air di sana, tapi nggak usah repot. Nah, mungkin seperti itu. Akhirnya dia menciptakan semacam timba, pompa, dan lain sebagainya. Kenapa ada mobil sekarang ini, kenapa ada sepeda motor, dari mana datangnya sepeda, dan lain sebagainya. Mungkinkah itu diciptakan orang-orang malas tadi, tapi orang malas yang cerdas? Kita bisa selidiki semuanya, ya. Nah, apakah kemalasan yang kakek maksud itu kemalasan yang malas-malas-malasnya, atau seseorang yang karena tidak menggerakkan tubuhnya lalu disebut malas? Menarik bukan? Nah, kemudian ada satu lagi misalnya yang sekarang kita sedang kebingungan di dalamnya, yaitu demokrasi. Cucuku, kita semua di bumi ini seolah-olah tersihir oleh rayuan demokrasi ini. Apakah demokrasi itu cara yang paling ampuh atau cara yang paling bagus untuk membangun tatanan hidup? Apakah ada cara-cara lain di luar itu? Nah, bukankah menarik untuk kita selidiki? Nah, sementara banyak hal yang kita belum tahu tentang banyak hal, ya. Jadi bagaimana demokrasi itu menyihir kita semua? Apa yang ditawarkan demokrasi? Ya, demokrasi itu menjual ide. Jadi kenapa dia diinginkan atau dipakai semua orang? Kalau menurut kakek adalah ide-ide jualannya, di mana semua orang boleh memimpin. Ya, semua orang, termasuk orang-orang kecil, rakyat jelata, itulah yang memimpin, yang pegang kekuasaan, kira-kira seperti itu. Tapi yang terjadi, apakah benar seperti itu? Nah, antara ide-ide dan gagasan bahwa rakyat yang memiliki kekuatan atau memiliki kekuasaan dengan realitas yang terjadi, bahwa itu hanya bujuk rayu dan permainan saja, bukankah itu kekacauan baru? Cucuku. Jadi mana yang benar? Nah, kita tidak sedang memperdebatkan tentang kebenaran-kebenaran, tapi kita mulai membuka pikiran-pikiran kita agar pengetahuan itu bisa kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran kita mendatang, ya. Kemudian ada lagi orang yang merasa dirinya itu diperdaya oleh segala tetek-bengek peraturan yang ada. Itu terjadi sementara ada orang yang enak-enak saja, oke-oke saja, dan merasa nyaman dengan situasi ini. Atau bahkan kalau semua orang merasa dirinya tidak nyaman, kenapa semuanya ini bisa terjadi? Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bahwa kenapa ada orang bisa tertipu? Tentu saja orang yang ditipu itu kelihatan bodoh, tapi belum tentu dia bodoh. Bahkan ada orang-orang pintar yang tertipu juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi sebuah penipuan dan lain sebagainya? Dan apakah benar dia sedang ditipu atau tidak merasa tertipu? Apakah kalian tidak ingin tahu bahwa kalian semua tidak sedang ditipu? Tentu saja akan sangat sulit sekali. Apakah kita sedang ditipu atau kita tidak sedang ditipu? Nah, untuk mengetahuinya akan sulit sekali, dan kita harus benar-benar menyelidikinya, ya.
Nah, kemudian lagi, tidakkah ada rasa ingin tahu pada diri kalian tentang semua ini, ya semua, tentang kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, cucuku, sejak tadi kakek selalu menawarkan banyak pertanyaan. Nah, kenapa kita harus berangkat dari pertanyaan demi pertanyaan? Nah, ada orang yang merasa malu bertanya. Mungkin di antara kalian juga ada yang malu bertanya. Malu kenapa? Malu dibilang bodoh. Nah, sebenarnya orang yang bertanya itu adalah orang yang cerdas. Kenapa bisa begitu? Ya, karena orang yang bertanya itu adalah orang yang ingin tahu. Karena orang yang tidak bertanya belum tentu dia sudah tahu, tapi dia tidak ingin tahu. Nah, bayangkan, orang yang tidak ingin tahu, bukankah dia tidak akan pernah tahu? Benar enggak? Nah, strukturnya seperti ini. Kakek selalu menyinggung masalah bodoh, tidak tahu. Bodoh itu sama dengan tidak tahu. Nah, kalau kalian tidak tahu, apakah kalian tidak ingin tahu? Jadi ada tidak tahu, kemudian ingin tahu, kemudian bertanya atau belajar atau mencoba. Nah, setelah serangkaian kegiatan kalian lakukan dengan dorongan ingin tahu, baru kalian bisa tahu, ya, ini salah atau benar. Kalau kalian tidak ingin tahu, kalian tidak akan pernah tahu. Tapi salah, ya salah. Kalau kalian tahu salah, berarti kalian tidak ulang. Sementara kalau kalian tidak tahu itu salah, bisa diulang-ulang. Nah, inilah pengetahuan cucuku. Apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu baik, apakah itu buruk. Itulah yang sangat penting. Nah, setelah kalian tahu, maka kalian punya pengetahuan, ya kan? Nah, jadi keingintahuan adalah landasan. Keingintahuan adalah modal dasar agar kalian punya pengetahuan. Singkatnya, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang pintar adalah mereka-mereka yang punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Lahirnya para ahli, para bijaksana, cendekiawan, orang-orang cerdas, penemu, ya, di seluruh bumi ini. Awal mulanya ya dari rasa keingintahuan ini. Gagasan-gagasan mereka lah yang melandasi semua ilmu pengetahuan yang kita sekarang pelajari. Karena besarnya keingintahuan mereka, jadi mereka melakukan riset, melakukan penelitian, kemudian sampai melakukan berbagai macam percobaan. Kenapa mereka melakukan penelitian? Kenapa mereka melakukan percobaan demi percobaan? Karena dorongan ingin tahu, cucuku. Jadi, ayo, kalian semua harus punya rasa ingin tahu ini, agar kalian bisa merangkum pengetahuan-pengetahuan yang kalian belum tahu. Apakah benar kalian semua sudah tahu tentang banyak hal? Ya, mungkin ada yang punya pengetahuan luas dan lain sebagainya dari membaca buku. Apakah benar buku tertentu mengajarkan begini, itu sebuah kebenaran? Apakah ada jalan lain dan lain sebagainya? Nah, disinilah kita membangun pandangan-pandangan baru sehingga kalian bisa memahami bahwa oh ya, itu buku benar, itu bagus, itu bisa dipakai. Apakah berhenti di situ? Bisa saja buku yang kalian baca itu mendorong lebih jauh lagi untuk melandasi pengetahuan-pengetahuan baru kita. Muncul keingintahuan baru lagi sehingga muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Apakah pengetahuan itu adalah benar-benar sesuatu yang baru atau hanya duplikasi dari pengetahuan-pengetahuan lama? Atau
pengetahuan baru itu muncul dari landasan dan dasar pemikiran yang sama, bukan replika, bukan fotokopi, tapi ada individu yang berangkat dari sudut pandang yang sama sehingga mereka punya pengetahuan yang sama. Bukankah bisa terjadi seperti itu? Memang tidak sama persis, paling tidak secara substansi dia akan sama. Dan kakek sudah berkali-kali membuktikan itu, bahwa orang dengan jalan yang sama, dengan landasan yang sama, mereka punya pandangan juga nantinya akan sama. Walaupun tidak persis, tapi secara substansi akan sama. Bagaimana kita melihat dunia dari sisi sebelah sini, maka cara pandangnya seperti ini. Kalau kita melihat sudut pandang dunia dari sudut sini, kita akan ketemunya juga mirip-mirip seperti itu. Dari membaca buku kita punya gagasan awal, itulah yang membuat persepsi kita dari awal. Tapi saat kita melakukan penyelidikan, pengetahuan itu murni pengetahuan baru cucuku. Walaupun landasan berpijaknya dari buku yang sudah ada, ya. Dan sangat menarik sekali kita bisa menggali pengetahuan tanpa batas dengan berdiskusi bersama, ya. Jadi mudah-mudahan kita akan punya semangat untuk mencari tahu dari landasan keingintahuan yang tinggi, sehingga kita mampu menyelami pengetahuan-pengetahuan baru yang begitu banyak, ya. Baik, mari kita berbincang-bincang lebih rileks lagi, dan paparan kakek cukup di sini dulu, ya. Terima kasih.